Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Rasul Paulus mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi, dan biarlah dalam perjalanan hidup kita pagi ini kita tetap bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepada, kita berdoa untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi golongan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Amsal 11 ayat yang ke 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Allah. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang seroh hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang tak bercelah jalannya dikenan. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Haleluya. Tema kita adalah orang benar. Nah, orang benar itu selalu akan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang benar itu akan, yang pertama, akan hidup berpegang kepada kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan menjadi bagian orang-orang benar. Orang benar akan selalu hidup dalam kebenaran, karena itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diperkenankan oleh Allah. Dan orang yang berjalan dalam kebenaran, mereka akan memiliki hidup dari Bapa di surga, memiliki hidup dari Tuhan, memiliki hidup dalam kehidupannya, dan mereka terus akan menuju ke sana sampai tiba di perjalanan di tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu. Kita tidak tahu selama hidup ini orang benar akan terus mengalami prosesnya sampai tiba di tujuan itu, dan kita akan terus menuju ke tempat di mana Tuhan berada, kita juga ada di situ. Yaitu yang pertama adalah lakukan kebenaran. Orang-orang benar tidak akan melakukan hal-hal yang licik. Orang-orang benar tidak akan melakukan hal-hal yang menipu. Orang-orang benar tidak akan melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Orang-orang benar akan selalu melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Karena ketika orang hidup benar, dia akan senantiasa mendapat kasih dari Allah, kehormatan dari Allah, kebenaran dari Allah. Dan saya bersyukur bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan bukan karena kita hebat, tapi karena darah yang mengalir itu, darah Yesus yang mengalir dalam kehidupan kita, kita menjadi orang benar. Dan kita sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran, bukan ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, tapi ketika kita masih zaman jahiliyah, masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kejahatan, masih hidup dalam dusta, masih hidup dalam aroma jalan-jalan setan. Iya. Tapi Tuhan membebaskan kita, diberikan Roh Kudusnya, diberikan yang terbaik bagi kita. Jadi hidup orang benar itu akan selalu berpegang pada kebenaran. Kalau kebenaran katakan nggak boleh menipu, dia tidak akan lakukan. Kebenaran melakukan doa malam, dia lakukan doa malam. Puasa, dia lakukan puasa. Kebenaran mengatakan berjalan di jalan-jalan Tuhan, dia akan berjalan. Bahwa orang-orang yang mau diberkati oleh Tuhan, dia akan berjalan di jalan-jalan kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah hidup tidak bercelah. Ini penting, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bahwa
uh, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Jadi kalau orang yang berkenan kepada Allah itu, kata firman Allah, dia tidak bercelah. Karena dia tahu bahwa Allahnya itu kudus. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, supaya kita kudus dalam segala perilaku kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan juga kita supaya mengetahui kenapa kita hidup seperti itu, karena Allah kita itu kudus. Dan ini sebuah keistimewaan bagi orang-orang percaya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan ini tidak pernah ditemukan dalam ajaran manapun. Mungkin dalam menahan diri supaya tidak melakukan kejahatan itu sudah biasa. Tapi untuk hidup dalam kekudusan karena Allah itu kudus, itu hanya ada ajaran dalam firman Allah. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi hidup kudus. Dan itu sebabnya orang yang hidup kudus pasti hidupnya tidak bercela dan tidak akan melakukan jalan yang bengkak-bengkok, jalan yang bergelombang, jalan yang penuh dengan dosa dan intrik dan kejahatan. Di dalam pikirannya tidak akan terbesit pikiran-pikiran yang jahat. Kalaupun godaan setan datang kepada dia, dia akan berupaya untuk menghancurkan godaan setan yang di dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak lurus. Itu sebabnya orang benar itu akan senantiasa hidup tidak bercelah di hadapan Allah. Mudah? Tidak. Tapi bukan tidak mungkin. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang walaupun hidup dalam dosa dan kejahatan, tetapi kemudian mereka bertobat, Tuhan sucikan. Kita lihat bagaimana Paulus dalam kejahatannya, dia bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengubahkan, dia hidup dalam kekudusan Tuhan, dan dia hidup dalam segala kesengsaraan, dia tetap menjaga kekudusannya kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berbantah-bantah, tapi dia lakukan dengan baik segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah adalah hidup. Ya, jadi hidup orang benar itu, hidup keturunannya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang mau saya dorong kepada kita sebagai orang tua, sebagai kakek ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena manfaatnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Generasi kita, anak kita diberkati. Kalau dalam Mazmur, nanti sore saya akan bawakan, bahwa Mazmur 37 ayat 25 itu dikatakan di sana bahwa dahulu aku tua, ini Daud yang mengatakan dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Allah. Wow. Dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Aduh, saya mau katakan terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan begitu luar biasa menjamin orang-orang hidup benar. Jadi hiduplah sebagai orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita berbuat jahat juga, kata firman Allah, generasi ketiga keempat akan menerima hukumannya. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, mari kita memilih untuk menyelamatkan generasi kita, untuk menyelamatkan anak cucu kita. Karena apa? Firman Allah berjanji, kalau kita hidup benar dan memberikan teladan yang benar dalam kehidupan ini, kita akan menikmati kehidupan. Dan orang-orang sedang berbicara terjemahan mana yang baik. Ada yang bilang King James, ada yang bilang New International Version, dan yang satu lagi bilang ada terjemahan Tyndale itu apa itu? Wah, saya kurang ingat itu.
Tetapi yang seorang lagi berkata, terjemahan yang terbaik daripada firman Allah adalah terjemahan ibu saya. Kenapa? Karena ibunya menerjemahkan bahasa firman Allah itu melalui perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, jadi itu terjemahan ibunya dari firman Allah. Terjemahan yang paling benar itu adalah ketika kita betul-betul mengaplikasikan kehidupan kebenaran itu dalam hidup kita. Dan orang ini berkata bahwa terjemahan ibu saya lah yang benar. Karena apa? Dia menghidupi kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang sedang saya tiru, saya contoh, saya ikuti teladan dari ibu saya itu. Saya tidak tahu bagaimana kita hidup, tapi saya mau katakan, mari belajarlah untuk hidup dalam kebenaran supaya engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dan kalau engkau mau melihat langkah-langkahmu, langkah-langkah keberhasilan, bukan berarti tidak pernah orang susah itu, orang benar itu mengalami penderitaan, kesusahan, lihat aja itu Ayub. Tetapi yang dipastikan bahwa ada pertolongan senantiasa dari Tuhan, ada jalan keluar bagi orang-orang. Karena apa? Tuhan akan menggerakkan orang-orang seiman ketika kita hidup dalam bergaul dengan mereka. Itu sebabnya orang benar tidak akan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan orang-orang percaya. Mereka akan hidup dalam lingkungan orang benar. Karena apa? Ketika mereka terlepas dari lingkungan orang benar, akan sulit bagi mereka untuk hidup bertumbuh dalam kebenaran itu. Dan itu sebabnya Tuhan mengajar supaya orang yang benar itu senantiasa bersekutu dengan Dia. Kita tidak punya kekuatan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah tadi, di mana kita berpegang, di mana kita hidup tidak bercela atau hidup kudus, atau kemudian kita akan mempercayai bahwa anak cucu kita diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak hidup bergaul erat dengan Allah. Saya senantiasa akan mengatakan ini kepada kita. Apapun kehidupan kita spiritual, kita akan bertumbuh dan berkembang ketika kita memiliki persekutuan yang baik dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, termasuk dengan firman yang kita baca ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang menilai dengan seksama. Dia tidak akan pernah abai untuk menggenapi janjinya bagi orang-orang benar. Hidup benar dan engkau menerima berkat orang benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan segala orang-orang yang sakit yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, di pagi ini, kami mau berdoa bagi mereka, apapun sakit penyakit mereka. Mari engkau datang kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap yakin, kami tetap percaya kepadamu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dan menyembuhkan mereka. Dan kalau engkau mengalami penderitaan dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Janganlah pernah lari, karena akan dipermalukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada firman-Mu bahwa ketika kami mengasihi Engkau, mengenal, bukan berarti kami tidak mengalami penderitaan. Ketika kami mengalami penderitaan, Engkau yang berkata bahwa ketika kami berdoa Engkau menjawab. Dan ketika engkau belum menjawab, engkau menyertai kami dalam penderitaan itu supaya kami tidak terjatuh Bapa di surga. Dan engkau mau genggam setiap tangan kami di dalam nama Yesus, dan pertolongan-Mu kami nikmati, kami rasakan dari tahta surgawi itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi, selamat kita berkarya. Mantap, mantap, mantap.